Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak semuanya, untuk video pembelajaran pada kali ini Bapak akan membahas tema 1 muatan pelajaran IPA, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan dengan kompetensi dasarnya 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video Bapak ini. Untuk pembelajaran pada video ini, kita akan membahas perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Untuk perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Untuk secara vegetatif dibagi menjadi 2, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 2 juga ya, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Hanya saja pada hewan tidak ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Anak-anak sekalian, perlu kita ketahui tentang perbedaan antara generatif dan vegetatif pada tumbuhan. Apa saja sih perbedaannya? Yang pertama, untuk generatif, yaitu melalui proses perkawinan. Sedangkan vegetatif tidak melalui proses perkawinan. Untuk generatif, diawali dengan proses penyerbukan dan pembuahan yang terjadi di dalam bunga. Penyerbukan yaitu proses melekatnya atau jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari masuk menuju ruang bekal biji, lalu terjadi pembuahan. Untuk vegetatif merupakan perkembangbiakan tumbuhan yang hanya melibatkan satu induk saja. A. Perkembangbiakan tumbuhan. 1. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif atau perkawinan. Anak-anak sekalian, tumbuhan dapat berkembang biak secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Pada umumnya anak-anak, bunga itu memiliki 4 bagian utama, yaitu kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Nah, dari keempat bagian tersebut, yang berperan sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah putik dan benang sari. Putik berperan sebagai alat perkembangbiakan betina, sedangkan benang sari berperan sebagai alat perkembangbiakan jantan. Jadi, untuk putik yaitu sebagai alat perkembangbiakan betina, sedangkan benang sari sebagai alat perkembangbiakan jantan. Nah, di benang sari ini menghasilkan serbuk sari. Anak sekalian, mari kita perhatikan dari bagian-bagian bunga berikut ini. Yang pertama, kepala putik, kemudian tangkai putik, kepala sari, tangkai sari, bekal biji,
bekal buah, dasar bunga, tangkai bunga, kelopak, dan juga mahkota. Inilah bagian-bagian bunga. Kemudian, proses perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan. Apa sih penyerbukan? Penyerbukan yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari menuju ruang bekal biji. Dari bekal biji, serbuk sari masuk ke ruang bekal buah melalui bulu serbuk sari. Kemudian, serbuk sari menuju bekal biji melalui bulu serbuk sari. Terjadi pembuahan yang menghasilkan zigot. Ya, kemudian terjadi pembuahan yang menghasilkan zigot. Zigot kemudian berkembang menjadi lembaga yang merupakan calon tumbuhan baru. Bekal buah membesar dan berkembang menjadi buah bersamaan dengan pembentukan biji. Kemudian, biji yang ditanam atau jatuh di lingkungan yang tepat akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah tumbuh menjadi tumbuhan muda, dan tumbuhan muda tumbuh menjadi tumbuhan dewasa yang dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif. Nah, inilah proses perkembangbiakan secara generatif yang dilalui dengan penyerbukan. Anak-anak sekalian, selanjutnya marilah kita saksikan video tentang jenis-jenis penyerbukan. Baik anak-anak semua, kita simpulkan dari video yang baru saja kita saksikan tentang jenis-jenis penyerbukan. Jadi berdasarkan video yang kita saksikan, jenis-jenis penyerbukan terdiri dari 4 jenis. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, dan yang keempat penyerbukan bastar. C. Perantara penyerbukan. Perantara penyerbukan yang pertama dengan bantuan hewan. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu hewan antara lain warna mahkotanya mencolok,
berbau khas, memiliki kelenjar madu, dan kepala putih agak tersembunyi. Anak-anak sekalian, contoh hewan yang membantu penyerbukan yaitu lebah, kupu-kupu, kelelawar, siput, dan burung. Yang kedua, penyerbukan dengan bantuan angin. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu angin antara lain mahkota bunga tidak berwarna dan berukuran kecil, serbuk sari kering, ringan, dan banyak, tidak berbau, tidak memiliki kelenjar madu, dan kepala putih terjulur keluar. Contoh tumbuhannya adalah padi, kemudian jagung, dan rerumputan. Perantara penyerbukan yang ketiga adalah dengan bantuan air. Penyerbukan dengan bantuan air terjadi pada tumbuhan air. Contohnya tumbuhan hidrilla, serbuk sari tanaman hidrilla akan terbawa oleh aliran air hingga menempel di kepala putih. Dan yang keempat, penyerbukan dengan bantuan manusia. Ciri-ciri tumbuhan yang menyerbukannya dibantu manusia antara lain tanaman sulit mengalami penyerbukan secara alami. Nah, salah satu penyebabnya karena memiliki struktur bunga yang unik atau bunga sulit mengeluarkan serbuk sarinya. Contohnya pada tumbuhan salak dan vanili. Nah, demikian anak-anak sekalian untuk perantara penyerbukan. Untuk selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif atau tanpa melalui perkawinan. A. Perkembangbiakan vegetatif secara alami. 1. Spora. Nah, ini adalah tempat menempelnya spora dari jenis tumbuhan paku. Spora berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Fungsi spora mirip seperti biji. Contohnya lumut, jamur, dan tumbuhan paku. Yang kedua, anak-anak sekalian, yaitu dengan cara tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Contohnya tunas pada tumbuhan pisang dan bambu. Tentunya anak-anak sudah melihat atau mengenal tumbuhan pisang dan bambu yang memiliki tunas di sekitar tumbuhan induknya. Yang ketiga adalah akar tinggal. Anak-anak sekalian, akar tinggal disebut juga rizoma, merupakan batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Ciri-cirinya adalah 1. Bentuknya seperti akar tetapi berbuku-buku dan pada ujungnya terdapat kuncup atau calon tunas. 2. Pada setiap buku terdapat sisik yang berasal dari daun. Nah, contohnya adalah akar tinggal pada lengkuas, jahe, dan juga pohon kunyit. Yang keempat, umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Nah, ini pada tanaman kentang terdapat mata tunas. Nah, jika ditanam, dari mata tunas akan muncul tunas yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah umbi batang pada kentang, ubi jalar, dan juga bengkuang. Yang kelima, umbi lapis.
Umbi lapis sebenarnya merupakan lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang. Nah, umbi lapis tumbuh di dalam tanah. Dari dalam umbi lapis akan tumbuh tunas atau calon tumbuhan baru. Nah, tentunya anak-anak tahu ya gambar tumbuhan apakah ini. Nah, ini sering kita jumpai di dapur, yaitu bawang merah dan juga bawang putih yang berkembang biak dengan cara umbi lapis. Yang keenam, tunas adventif. Nah, tunas adventif terdapat pada tepi daun atau akar tumbuhan. Jadi, untuk tunas adventif ada tumbuhan yang mengeluarkan tunasnya di tepi daun seperti ini. Siapa yang tahu nih tumbuhan apakah ini? Ya, ini tumbuhan cocor bebek. Ada juga yang tumbuh tunasnya di bagian akar tumbuhan. Anak sekalian, jika ditanam di tempat yang sesuai, tunas tersebut akan tumbuh menjadi tanaman baru. Jadi yang sudah keluar tunasnya seperti ini, tinggal kita ambil saja, kemudian kita letakkan di tanah, kita tanam di pot, maka dia akan menjadi tumbuhan baru seperti cocor bebek. Contohnya yang pertama, tunas adventif pada cocor bebek terdapat di daun. 2. Tunas adventif pada sukun terdapat pada akar. 3. Tunas adventif pada cemara terdapat pada akar. 7. Geragi. Geragi merupakan batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragi adalah stroberi dan rumput teki. Nah, demikianlah anak-anak tadi tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami. Untuk selanjutnya yang bagian B, kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama adalah mencangkok. Tahap-tahap mencangkok. 1. Dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. Jadi anak sekalian, ini batang pohonnya kita kupas, ya, kulitnya kita kupas hingga terlihat bagian putihnya. Kemudian dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus. Kemudian yang ketiga, dahan dibungkus dengan plastik dan diberi lubang-lubang kecil. Dan yang keempat, setelah beberapa hari, akar akan muncul di dahan yang ditutup plastik tersebut. Anak sekalian, contoh tumbuhan yang bisa dicangkok adalah apel, mangga, jeruk, rambutan, nangka, dan jenis-jenis tumbuhan lainnya yang memiliki kambium. Nah, ini bagian yang kelima, bagian terakhir. Nah, setelah tumbuh akar di bagian yang kita cangkok, kemudian dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Nah, sekalian, untuk tumbuhan mencangkok itu terdapat kelebihan dan kekurangannya. Apa sih kelebihan dari tumbuhan mencangkok? Yang pertama adalah berbuah lebih cepat dibandingkan jika ditanam dari biji. Jadi, apabila kita ingin menanam pohon mangga, kalau kita tanamnya dengan biji, maka membutuhkan waktu 5-10 tahun baru bisa kita
panen mangganya. Namun untuk cangkok, ya, itu kita cangkok, kemungkinan 2 tahun sudah bisa kita panen hasil buah mangga tersebut. Yang kedua, memiliki sifat yang sama dengan induknya. Kemudian kekurangannya adalah akar tanaman kurang kuat, ya. Yang kedua, umur tanaman lebih pendek. 2. Stek. Syarat utama tumbuhan yang dapat disetek adalah masih memiliki mata tunas dari bagian tumbuhan. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara setek antara lain singkong, mawar, soka, sirih, dan lain sebagainya. Anak-anak sekalian, berikut adalah tahap-tahap setek. 1. Dahan atau batang dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. 2. Tanam hasil potongan tersebut di tanah yang subur. 3. Akar akan muncul dari batang dan menjadi tumbuhan baru. Kemudian yang ketiga, menyambung. Tujuan menggabungkan sifat-sifat unggul dari 2 tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Contoh tanaman yang dikembangbiakan dengan menyambung adalah mangga dan juga rambutan. Untuk tahap-tahap melakukan penyambungan adalah yang pertama, sambungkan kedua batang tanaman lalu ikatlah dengan plastik. Nah, potonglah batang tanaman berbentuk huruf V. Untuk batang bawah, potonglah batang tanaman berbentuk huruf V terbalik untuk batang atas, seperti contoh gambar berikut ini. Kemudian yang keempat adalah okulasi. Tujuannya adalah memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul, gabungan dari 2 sifat tanaman yang baik. Tanaman yang dikembangbiakan dengan okulasi antara lain mangga, rambutan, dan nangka. Cara melakukan okulasi. Yang pertama adalah iris kulit batang induk. Yang kedua, iris kulit tanaman yang memiliki tunas. Nah, seperti ini tunasnya. Selebar irisan pada tanaman induk, lalu tempelkan pada tanaman induk. Jadi, tunas ini kita tempelkan ke tanaman induk. Kemudian kita ikat bagian atas dan bawah tunas dengan plastik. Tunas yang ditempel akan tumbuh. Jadi lama-kelamaan tunas ini akan tumbuh. Kemudian anak-anak sekalian, untuk selanjutnya adalah yang kelima, merunduk. Merunduk atau membenamkan bagian batang suatu tumbuhan di dalam tanah. Syarat utama masih memiliki batang yang mudah dibengkokkan. Nah, tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk antara lain arbei, strawberry, dan juga apel. Nah, demikian anak sekalian untuk pembahasan perkembangbiakan pada tumbuhan pada kali ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dalam pembelajaran pada video ini.
Jangan lupa ya anak-anak untuk like, subscribe, dan share video Bapak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.